Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari lepas hari, kasih setia Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Bahkan kita boleh melewati malam yang gelap, melintasi malam yang gelap. Dalam tidur kita telah dijaga, dinaungi, dan kita dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Teristimewa secara khusus kita boleh berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas, pekerjaan, pelayanan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih setia Tuhan tidak pernah usai dalam hidup kami. Senantiasa kami kecap dan kami alami hari lepas hari. Pada saat ini ya Bapa, sebelum kami memulai seluruh tugas tanggung jawab kami mohonkan Tuhan terlebih dahulu bersabda dan berfirman. Dengan rendah hati kami mohonkan, ajar kami lewat firman-Mu, agar apa yang kami lakukan dalam tugas tanggung jawab kami, semuanya boleh berada di dalam terang firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pelita dan suluh bagi langkah kaki kami. Mari Tuhan berkati kami semua oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita. Di bawah judul perikop kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel, Hosea pasal 11 ayat 1 sampai dengan keempat, kita mulai. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahkan aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya meyakini bahwa semua umat manusia yang ada di atas muka bumi ini menerima kasih Tuhan. Semua kita senantiasa menerima kasih Tuhan. Salah satu wujud yang paling nyata kasih Tuhan di dalam hidup kita adalah ketika Ia memberikan nafas kehidupan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Itu dia. Itu merupakan satu contoh yang sangat nyata bahwa kita diberikan nafas hidup, dibangunkan di pagi hari, diberkati dalam berbagai hal, diberikan makanan, minuman, pakaian, diperlengkapi oleh Allah. Jangan engkau hitung besar dan kecilnya, tetapi yang pasti berkat Allah itu ada sebagaimana engkau ada hari ini, itu semua merupakan bagian daripada berkat dan kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan kepada kita manusia sangat luar biasa. Oleh sebab itu sebagai orang yang menerima kasih Tuhan, nah ini dia yang penting. Apa yang mau kita lakukan di dalam hidup ini? Bacaan firman Tuhan pada saat ini menunjukkan salah satu realitas yang berlangsung pada masa zaman Israel dan mungkin bisa jadi sampai hari ini masih berlangsung. Misalnya saja di dalam bacaan kita pada saat ini, pasal 11 di sana dikatakan bahwa Allah mengatakan Ia mengasihi Israel. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Wow, luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kasih Allah kepada Israel ini laksana kasih bapa kepada anak-anaknya. Laksana kasih orang tua kepada anak-anaknya. Kasih yang tidak pernah terputus, kasih yang tidak pernah tercerai, kasih yang senantiasa dinyatakan, kasih yang mau memperlihatkan perhatian, kepedulian, mengayomi, melindungi.
Luar biasa kasih yang Allah nyatakan kepada Israel. Realitasnya adalah di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Nah, ini dia. Ini realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Allah mengatakan makin Allah mendekat, makin Allah memanggil mereka, makin Allah mengasihi mereka, justru semakin mereka menjauh dari Allah. Mereka pergi dari hadapan Allah. Ini sesuatu yang harusnya tidak terjadi dalam kehidupan umat yang telah ditetapkan, umat yang telah dibangun, diciptakan oleh Allah untuk menjadi kepunyaannya. Umat yang disebut sebagai bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, umat yang di dalamnya merasakan begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam realitas dan kenyataannya, mereka meninggalkan Allah. Apa yang mereka lakukan? Ayat 2 mengatakan, di dalam ayat 2 selanjutnya mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, perbuatan-perbuatan mereka itulah yang mencerminkan bahwa mereka benar. Mereka pergi dari hadapan Allah, mereka berbalik meninggalkan Allah. Apa yang dilakukan oleh Israel ini tentunya bukan sesuatu hal yang baik untuk dicontoh dan diteladani. Ayat 3 menjelaskan, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa luar biasanya kasih Allah yang dinyatakan kepada bangsa Israel, kepada suku bangsa Efraim. Tetapi realitas dan kenyataannya diperlihatkan dalam bacaan kita pada saat ini. Bagaimana suku bangsa itu meninggalkan Allah. Mari kita refleksikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Hal yang sama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Tuhan mengasihi suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Tuhan mengasihi dengan memperlihatkan bahwa Ia mencukupkan segala kebutuhanmu, memberikan nafas hidupmu, memberikan engkau pekerjaan, memberikan engkau tugas tanggung jawab yang di dalamnya engkau akan menuai berkat-berkat dan kasih Tuhan. Engkau ada sebagaimana hari ini, kehidupan yang dianugerahkan merupakan pernyataan cinta kasih Tuhan di dalam hidupmu. Yang sakit Dia sembuhkan, yang tersesat Dia berikan jalan keluar, yang bergumul dengan berbagai pergumulan dan begitu berat beban hidup mereka diringankan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan jalan keluar. Kasih seperti apa lagi yang engkau minta dari Tuhan? Semua Dia berikan kepadamu. Persoalannya adalah sama seperti suku bangsa Israel. Ada juga orang-orang yang saat ini ketika menerima kasih Tuhan, tetapi mereka tidak peduli dengan Tuhan. Jam ibadah, mereka lebih mementingkan hal yang lain. Mereka tidak mau duduk bersama dengan keluarga mereka untuk beribadah. Tidak penting buat mereka. Mereka memikirkan lebih penting hal-hal yang lain yang harus dilakukan. Sama dengan bangsa Israel, bukannya mereka menyembah kepada Allah, tetapi mereka menyembah kepada Baal. Hal ini mau mengingatkan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, betapa besar kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Tetapi yang kita balaskan kepadanya, betapa besar perbuatan-perbuatan kita yang justru melawan kehendak dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Secara sederhana mau dikatakan, Tuhan mengasihi kita, tetapi kebanyakan respon kita tidak mengasihi Dia. Sikap perilaku kita yang harusnya penuh dengan cinta kasih kepada sesama, kita perlihatkan dengan kebencian-kebencian terhadap sesama. Ucapan-ucapan kita yang harusnya memberkati sesama sebagaimana Tuhan sudah memberkati kita, tetapi justru ucapan-ucapan kita penuh dengan amarah, penuh dengan fitnah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kutuk. Pikiran kita yang harusnya positif tentang berbagai hal, melihat segala sesuatu dari kacamata sudut pandang yang positif, tetapi kita selalu curiga dan berpandangan negatif dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau menunjukkan bahwa sesungguhnya
kita tidak mengasihi Tuhan Allah. Mungkin kau akan mengatakan bahwa, oh aku rajin baca Alkitab Pak Pendeta. Aku rajin beribadah, berdoa. Tetapi bagaimana dengan sikap perilaku hidupmu? Tuhan Yesus katakan bukan mereka yang berseru Tuhan, 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 tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dan melakukan perintahnya. Itu yang harusnya hidup di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 diberitakan. Mari kita lihat sama-sama. Di sana dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang pertama, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Artinya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah, maka segala perintah Tuhan Allah itu kita lakukan. Nah, itu dia. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah. Tetapi realitasnya seringkali terjadi adalah kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita orang yang beribadah, tetapi kita tidak melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Ini ironis. Oleh sebab itu mau mengingatkan kepada kita semua, kalau hari ini engkau mau mengatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka lakukan perintahnya. Bagaimana engkau tahu perintahnya? Baca Alkitab supaya engkau tahu apa perintah Tuhan untuk kau kerjakan di dalam hidupmu. Tetapi satu hal yang pasti Tuhan senantiasa memerintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan sekali lagi dalam mengasihi Tuhan Allah, firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu ketika pemazmur, nah ini dia. Pemazmur juga bertanya, apa yang harus aku lakukan di tengah berbagai kasih setia Tuhan? Saya ingin mengajak kita untuk melihat Mazmur 116. Mari kita lihat sama-sama. Dalam Mazmur pasal 116, di sana tertulis ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, ini dia. Ini sikap kerendahan hati pemazmur. Dia mau mengatakan bahwa hal-hal yang baik terjadi di dalam hidupnya, terluput dari belenggu maut, terbebaskan dari hal-hal yang mengancam jiwanya. Semua itu oleh karena kasih setia Tuhan. Sehingga ia katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sikap rendah hati. Bapak Ibu, kita belajar di sini. Bagaimana di dalam hidup ini kita juga mau mengakui bahwa semua yang ada di dalam diri kita, itu semua berasal dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, yang kita alami hari lepas hari, waktu lepas waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Semuanya itu hanya oleh karena kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh bernafas, kita boleh hidup, kita dicukupkan dalam segala kebutuhan hidup kita. Sekali lagi, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Sikap kerendahan hati itu yang harus ada di dalam diri kita. Jangan seorang pun yang berpikir bahwa, oh kami ada hari ini, itu semua karena kerja keras kami, karena kecerdasan kami, karena kepintaran kami. Kami boleh berhasil hari ini, keluarga kami. Itu semua oleh karena kerja keras kami. Wow, jangan. Tapi mulailah dengan mengatakan itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha kami. Tuhan memberkati kerja keras kami. Sehingga apa yang kami lakukan berhasil hari ini. Nah, itu dia. Harusnya ada kerendahan hati yang seperti itu. Jangan punya pikiran bahwa itu semua oleh karena kekuatanmu, oleh karena kehebatanmu. Jangan seperti itu. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah kerendahan hati dan mengakui bahwa segala sesuatu hal yang baik di dalam hidup kita ini, anugerah sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kesuksesan, keberhasilan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau hari ini suamimu diberkati dalam pekerjaan yang baik, disembuhkan, dipulihkan, orang tuamu berada dalam keadaan baik, anak-anakmu pun sukses dan berhasil, ingat satu hal, itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana engkau menyikapinya, Mazmur 116 mengajarkan kepada kita. Ayat 13 mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Wow, tanda hormat kepada Allah.
dan akan menyerukan nama Tuhan, beribadahlah kepada Allah. Pada ayat 14 dikatakan akan membayar nazarku kepada Tuhan, tanda syukur kepada Allah. Ayat 17 kita bandingkan dengan ayat 17, di sana dikatakan, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu dia. Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, kalau engkau mengasihi Tuhan Allah, lakukan segala perintahnya. Yang kedua, firman Tuhan ajarkan bahwa hormatilah Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, beribadahlah kepadanya. Dan yang keempat, bersyukurlah kepadanya. Itu respon kita sebagai orang percaya atas kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jangan yang terjadi sebaliknya. Sekali lagi, sudah diberkati tetapi tidak punya rasa hormat kepada Tuhan Allah. Sudah diberkati tetapi malas beribadah kepada Allah. Sudah diantar, dituntun, dipimpin, disembuhkan, dipulihkan, dibawa ke hari esok yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasilan, tetapi tidak punya rasa syukur kepada Allah. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Apa ibu dan saudara-saudara, jangan-jangan hal yang terbalik seperti ini yang terjadi. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, ketika engkau mengalami kasih Tuhan, dan saya percaya hari lepas hari engkau akan alami itu. Kasih Tuhan itu akan diberikannya melekat dalam perjalanan hidupmu. Setiap langkah hidupmu, setiap tapak hidupmu, setiap tarikan nafas hidupmu. Tuhan sungguh mengasihi engkau. Tidak pernah sekalipun ia meninggalkan engkau. Tangannya senantiasa memegangmu, menuntun dan memimpinmu untuk membawa ke hari esok yang penuh dengan sukacita dan yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, mari respon kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam hidupmu, di dalam seluruh perjalanan hidupmu, dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan sungguh mengasihi engkau. Dan kau kembalikan itu dengan sikap hidup mengasihi Tuhan Allahmu. Melakukan perintahnya, menghormati Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya, dan mengucap syukurlah. Saya percaya satu hari ini yang akan saudara jalani dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan saudara di tengah keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat, saudara akan mengalami kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, pada saat ini, dalam doa kami mau mengucap syukur. Berdasarkan pada firman-Mu, kami mau mengerjakannya dengan sepenuh hati kami sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, senantiasa mengingatkan kami untuk melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Bapa Sorgawi, berkati semua jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang turut beribadah melalui saluran YouTube ini. Dimanapun mereka berada saat ini, hamba berdoa buat mereka semua. Hamba percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan diberikan jalan keluar, yang berbeban berat diringankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya itu semua terjadi. Tuhan berkati setiap keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, opa, oma, anak cucu. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap pelayan, setiap pekerja. Tuhan memberkati kami semua dalam kesehatian membangun kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Di tengah-tengah dunia ini untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, dan di atas semua itu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami akan bersegera memulai seluruh aktivitas kami. Kami serahkan semua ke dalam tuntunan kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.